Halo semuanya, jadi materi kali ini yaitu tentang elastisitas, di mana kata elastisitas ini sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu dari elastis, di mana elastisitas yaitu sifat suatu benda untuk kembali ke keadaan semula setelah diberikan gaya. Contohnya itu pegas dan karet. Eh, Contohnya ini adalah kita gambarkan sebuah karet dengan panjang L dan luas penampang yaitu A. Ini kan kalau sebuah karet itu kalau kita tarik itu pastinya mengalami pertambahan panjang. Misalnya ditarik sepanjang eh, ini kan dikasih gaya yaitu F. Maka pertambahan panjang dari sini sampai ke sini yaitu disebut dengan delta L. Jadi di elastisitas ini kita banyak belajar tentang tegangan, regangan, pertambahan panjang, gaya tarik, gaya yang terjadi pada suatu benda tersebut. Maka dari contoh karet tadi kita dapat sebuah persamaan yaitu tegangan atau stres yaitu perbandingan gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda yaitu di sini sigma sama dengan F per A. F itu gaya dan A itu luas penampang sebuah benda. Yang kedua itu ada regangan atau strain yaitu perbandingan pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mulanya yaitu epsilon sama dengan delta L atau pertambahan panjang per L, yaitu panjang mula-mula dari sebuah benda. Lalu yang ketiga adalah modulus yang ini hanya perbandingan antar tegangan dengan regangan. Maka jika kita ingin mencari modulus yang, kita harus mengetahui berapa tegangan dan berapa regangan dalam sebuah benda tersebut. Maka E sama dengan sigma per epsilon. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, suatu tali berdiameter 2 cm dan mempunyai panjang awal 2 meter ditarik dengan gaya 314 Newton hingga panjang tali berubah menjadi 2,02 meter. Maka di sini yang diketahui eh, diameter yaitu D, panjang awal yaitu 2 meter yaitu L, lalu gaya. Gaya yang disebut F yaitu 314 Newton dan panjang tali berubah. Maka di sini ini 2,02 disebut dengan L aksen. Jadi eh, ditanya tegangan tali dan regangan dan modulus yang yaitu sigma, dan epsilon dan E. Maka dari persamaan yang tadi yang udah kita bahas sebelumnya, sigma itu F per A. Di sini kan Dek nggak diketahui berapa nilai A. Maka bisa kita cari dari ini kan luas penampangnya itu diameternya 2 cm. Maka kita eh, cari dengan menggunakan luas lingkaran. Luas lingkaran kan VR kuadrat, maka A sama dengan VR kuadrat. V di mana V 3,14 dikali R. Maka R itu adalah setengah dari diameter. Setengah dari diameter tadi kan diameternya 2 berarti R-nya sama dengan 1. Sama dengan dikali 1 kuadrat. Maka ini 3,14 cm. Maka kita harus ubah ke meter, maka menjadi 3,14 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Maka ini yang 3,14 berasal dari sini. Ini F-nya diketahui tadi di, di soal 314. Maka 314 dibagi 3,14 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu yang B yaitu epsilon atau regangan tali yaitu delta L per L. Sini tadi kan delta L itu L aksen per L perubahan panjang tali
dikurang panjang awal dibagi panjang awal suatu tali. Maka L aksennya yaitu 2,02 dikurang 2 per 2. Maka dapat hasilnya 10 pangkat min 2. Maka kita sudah mencari tegangan dan regangan, maka kita bisa mencari modulus yang yaitu E sama dengan sigma per epsilon. Sama dengan 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Lalu kita masuk soal nomor 2. Sebuah benda bermasa M kilogram tergantung pada bagian ujung sebuah batang baja yang mempunyai tegangan geser 6,28 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Maka ini hmm, panjang dari baja adalah 0,15. Luas penampang sisinya yaitu 2,3 dikali 10 pangkat min 4. Makanya ini tadi tegangan gesernya yaitu dibilang S, tegangan kan S atau stress yang tadi, atau bisa juga sigma. Lalu panjangnya itu 0,15 atau L. Luas dari penampang sisinya, luas penampang kan A. Maka ini A. Dengan mengabaikan berat dari batang itu sendiri, tentukan massa benda yang tergantung massa berarti M dan B itu defleksi vertikal atau delta Y dari sisi bagian kanan dari batang. Nilai nilai modulus geser baja Y adalah 8,1 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter. Maka sebelumnya kita gambarkan dulu sebuah benda tersebut. Nah, ini sebuah benda yang bermassa M kilogram, ini M kilogram yang tergantung pada sebuah batang baja. Ini adalah sebuah batang baja. Oke, maka kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui S atau tegangan atau sigma yaitu 6,28 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. L 0,15 dan A. Ditanya M dan delta Y penyelesaian. Di sini kita pakai tegangan. Tegangan atau S sama dengan F per A seperti persamaannya dari awal yaitu F per A. Di sini kan F itu sama dengan M dikali gravitasi, massa dikali gravitasi per A. Maka kita tulis S sama dengan M dikali G per A. Karena di sini kan kita mau mencari massa dari sebuah benda yang bergantung pada ujung sebuah batang baja. Maka bisa kita masukkan M sama dengan A dikali S per G. A-nya tadi diketahui 2,3 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikali 6,28 kali 10 pangkat 6 per 9,8 gravitasi pada umumnya. Jika tidak diketahui tidak diketahui bisa 9,8 bisa 10. Maka dapat hasilnya 1,47 dikali 10 pangkat 2 atau kita ubah ke kilogram menjadi 147 kilogram. Baru bagian B, delta Y, maka persamaan delta Y ini sama dengan F per A dikali L per S. Yang tadi ini F per A ini kan sama dengan S. S-nya sudah diketahui di soal tadi, maka masukkan 6,28 dikali 10 pangkat 6 dikali 0,15 L, yaitu panjang dari batang baja tersebut. Dikali 8,1 dikali 10 pangkat 10 dari nilai modulus geser baja yang diketahui pada B. Maka eh, defleksi vertikal atau delta Y dari sisi bagian kanan dari batang yaitu 1,1629 meter.
Soal nomor 3, modulus yang untuk Kuningan adalah 8,96 dikali 10 pangkat 11 Pascal. Sebuah maka ini modulus yang yaitu E, sebuah benda dengan berat 120 Newton, yaitu ini F. Lalu pada kawat Kuningan yang panjangnya 8 meter, maka panjang itu sama dengan L. Jika diameter kawat adalah 1,55 mm, maka 1,55 mm ini adalah D. Tentukan pertambahan panjang dari kawat. Pertambahan panjang berarti kita mau mencari delta L. Ini diketahui, maka seperti rumus sebelumnya, delta L sama dengan F per A dikali L0, yaitu panjang dari kawat tersebut, dibagi E. E itu modulus yang. Maka F itu tinggal kita masukkan ke rumus 120 per, ini kan tadi kita di soal tidak ada diketahui A kan D. Maka kita masukkan ini ke sini. A sama kayak soal yang nomor 1 tadi, hanya diketahui diameter. Maka kita pakai rumus luas lingkaran, itu A sama dengan VR, VR kuadrat. Maka VR kuadrat, nah ini VR kuadrat, maka sama dengan V dikali setengah D kuadrat. Karena R itu kan, diameter itu kan 2 kali R. Jadi kalau R itu setengah dari diameter, maka V dikali 1/2 dari diameter terus dikuadratkan. Maka V sama dengan diameter D kuadrat per 4. Karena D pangkat 2 dan 2 pangkat 2 sama dengan D kuadrat per 4. Maka 120 dibagi V dikali D-nya tadi kan diketahui 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka 1,5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan per 4 dikali 8 meter dibagi 8,96 dikali 10 pangkat 11, yaitu yang tadi modulus yangnya. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0,6 dikali 10 pangkat min 3 meter. Maka kita ubah ke bentuk yang lebih mudah menjadi 6 dikali 10 pangkat min 4 meter. Nah, di sini ada persen regangan yang terjadi pada sebuah kawat kuningan tersebut. Jadi di sini tinggal masukkan aja delta L per L dikali persen. Maka 6 dikali 10 pangkat min 4 per 8 dikali 100% sama dengan 0,075%. Maka persen regangan yang terjadi pada kawat tersebut adalah 0,075%. Soal nomor 4, dua utas karet dengan jenis yang berbeda masing-masing memiliki panjang 0,2 dan luas penampang 5 mm kuadrat serta modulus elastisitas E1. Ini tadi 0,2 panjang L. Panjang dari masing-masing. Berarti kita punya dua utas karet ya. Dua utas karet berarti ini L1 dengan luas penampang yaitu A. Serta modulus elastisitas E1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Pascal dan E2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6 Pascal.
Kedua karet disambungkan secara serial sebuah sebuah beban dengan massa 100 gram. Jadi ada digantung pada karet tersebut sebuah massa beban dengan massa 100 gram. Maka ini massa diikatkan pada ujung karet hingga pertambahan panjang masing-masing tersebut. Anggap massa karet dapat diabaikan. Maka sebelumnya kita gambarkan dulu maksud dari soal. Nah, berarti seperti ini. Ini karet 1 dan ini karet 2 dan ini sebuah beban dengan massa 100 gram yang digantungkan pada ujung karet. Ujung karet yang sudah disambungkan pada karet 1 dan karet 2. Ini yang kita ketahui tadi, L1, E1, L2, E2, lalu A. Ini tadi 5 meter, 5 milimeter kuadrat, kita ubah ke meter kuadrat menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus mencari gayanya dulu. Itu gaya sama dengan F sama dengan M dikali G. M-nya tadi diketahui 100 gram. Berarti ini kurang yang diketahuinya. M sama dengan 100 gram dikali 100 dikali 10 pangkat min 3 dikali 9,8. Sebenarnya ini gravitasinya bisa kita bikin 9,8 atau 10. Sama maka 1 Newton. Lalu selanjutnya bisa kita cari delta L1. Maka bisa kita cari pertambahan panjang dari karet yang pertama yaitu F dibagi E1 dikali L1 per A. Maka tinggal kita masukkan yang dari diketahui, mana F-nya itu sama dengan 1 per E1 yaitu 2 dikali 10 pangkat 6 Pascal dikali 0,2 yaitu panjang dari karet 1 itu 0,2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 6 milimeter kuadrat 6 meter kuadrat. Maka dapat hasilnya pertambahan panjang karet yang pertama itu 0,02 meter. Lalu kita mencari pertambahan panjang pada karet yang kedua itu sama F dikali L2 per E2 dikali A. Maka dapat hasilnya 0,01 meter. Oke. Lalu di sini aku ada soal yang harus kalian kerjain. Ini nanti dikirim di grup atau chat pribadi boleh. Dan kalau ada yang mau ditanya boleh bisa ditanya langsung atau ditanya dari chat. Oke, sekian dan terima kasih.